Bapak Ibu, mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian ini, sesungguhnya ketenangan batin kami hanya ada di dalam Engkau. Sesungguhnya kepuasan kami terbesar hanya ada di dalam Engkau. Karena itu ya Bapa, teduhkan dan tenangkan kami saat ini Tuhan. Di tengah begitu banyak pesan, begitu banyak gambar, begitu banyak suara yang kami dengar dari sehari demi ke sehari. Hari ini Tuhan, waktu ini Tuhan, hanya Engkau yang ingin kami dengarkan. Hanya Engkau yang ingin kami lihat. Hanya Engkau yang ingin kami dekati. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tidak terukurnya kebenaran-kebenaran Engkau itu. Berkati kami Tuhan, agar di dalam waktu ini kami bisa menikmati kebenaran-kebenaran Engkau sepenuh-penuhnya. Kami siap Tuhan, berbicaralah dengan bahasa yang sederhana, karena kami orang-orang yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Begitu juga dengan rekan-rekan pemuda dan juga rekan-rekan remaja yang bersama-sama saat ini beribadah bersama di rumah. Sekali lagi kiranya damai sejahtera boleh memelihara kita semua. Damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kita semuanya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Jangan Menyerah, Tetap Berjuang di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah, tetap berjuang di dalam Tuhan. Satu firman Tuhan yang diharapkan sekali lagi dapat menolong kita untuk dapat tetap kuat sekalipun kita saat ini sedang menghadapi hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang sulit, hal-hal yang terbatas, hal-hal yang tiba-tiba berubah. Tapi biarlah sekali lagi firman Tuhan ini boleh menolong kita, boleh menguatkan kita semuanya. Nah, landasan firman Tuhan kita Bapak Ibu sekalian terambil dari Ester pasal yang keempat ayat 5-17. Mari kita baca bersama, tapi sekali lagi kita akan membacanya dari ayatnya yang ke-10, tetapi bagian yang lainnya nanti kita akan bahas berikutnya. Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan dari ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Nah Bapak Ibu sekalian, buku Deep Down Dark adalah buku yang menceritakan kisah tentang kesaksian dari 33 pekerja tambang yang pada waktu itu terjebak di bawah tanah dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, sedalam kurang lebih 700 meter. Pada waktu itu banyak orang mengira bahwa ke-33 orang ini akan sulit diselamatkan. Namun di luar dugaan dan di luar perkiraan,
Ternyata ke-33 pekerja tambang tersebut dapat bertahan bahkan sampai 69 hari dan bahkan sampai bisa diselamatkan. Apa yang membuat mereka bisa bertahan sedemikian rupa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka memutuskan untuk tidak menyerah dan mau terus berjuang, berharap kepada Tuhan. Nah, di antara ke-33 orang itu ternyata Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak Tuhan bernama Jose Enriquez. Orang inilah yang mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia bercerita tentang kasih Tuhan kepada mereka. Di luar dugaan, ternyata apa yang mereka lakukan, firman Tuhan diberitakan, doa yang dipanjatkan, dan hati yang diserahkan pada Tuhan, ternyata dapat memberikan kekuatan kepada mereka melampaui kondisi-kondisi yang ada. Mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya mereka bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di firman Tuhan yang tadi kita baca, kita pun juga menemukan seorang pribadi yang sama menghadapi satu pergumulan, satu tekanan hidup yang tidak mudah. Namun sama seperti ke-33 pekerja tambang ini, Ratu Ester, dia tidak mau menyerah. Dia mau terus berjuang. Dia mau menghadapi tantangan. Sekalipun ada nyawa yang dipertaruhkan. Tapi dia boleh menjadi pribadi yang menang menghadapi tantangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita rindu belajar. Apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari Ratu Ester? Sehingga dia boleh menjadi pribadi yang berani berjuang, pantang menyerah. Nah, sebelum kita bisa memahami kunci rahasia dari Ester ini, maka mari Bapak Ibu sekalian kita harus tahu dulu sebelumnya apa sih yang menjadi masalah yang sedang dihadapi oleh Ratu Ester. Nah, untuk memahami ini kita harus kembali melihat pasal sebelumnya, di pasal 3. Nah, di sana disebutkan bahwa ada pejabat tinggi kerajaan Persia yang bernama Haman, dan dia memiliki satu rencana yang jahat, yaitu dia ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi yang tinggal di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Persia. Dan sayangnya rencana ini mendapatkan persetujuan dari raja. Karena itulah maka Haman menetapkan satu waktu kapan pembantaian itu terjadi. Ketika mendengar rencana jahat dari Haman itu, maka Mordekai, sepupunya Ratu Ester, yang menjadi orang tua angkatnya Ratu Ester, dia begitu bersedih. Dia berkabung di depan pintu gerbang istana. Dia berdoa agar Tuhan boleh menyelamatkan umatnya. Nah, ketika melihat apa yang dilakukan oleh Mordekai, Ratu Ester yang pada waktu itu tidak mengetahui apa yang terjadi, rindu bertanya apa yang terjadi dengan orang tua angkatnya itu. Maka Ester mengirim sida-sidanya untuk mempertanyakan apa yang terjadi dengan Mordekai. Lalu singkat cerita Bapak Ibu sekalian, kita memasuki firman Tuhan yang barusan kita baca. Akhirnya Mordekai menceritakan kepada Ester tentang rencana jahat Haman yang akan membantai seluruh dari orang Yahudi. Dan Mordekai meminta kepada Ester supaya Ester secepat mungkin menghadap Raja Ahasiweros untuk memohon dan meminta supaya raja membatalkan rencana jahat dari Haman. Karena hanya rajalah yang punya kekuasaan untuk membatalkan rencana Haman ini. Tentu saja tugas ini tugas yang tidak mudah. Karena ternyata ada tantangan besar di baliknya. Apa sih yang menjadi tantangannya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat ayat 11 Bapak Ibu sekalian, Ester mengatakan bahwa tidak boleh seorang pun datang menghadap raja dengan sembarangan. Bila ada seorang yang maksa datang menghadap raja, maka hukumannya adalah nyawanya. Bila ada orang yang tanpa dipanggil sebelumnya, tapi dia tetap maksa untuk datang menghadap raja, maka ia akan dihukum mati. Kecuali kepada orang di mana raja berkenan kepada orang itu untuk tetap hidup. Maka untuk menunjukkan belas kasihannya, maka raja akan mengulurkan tongkat emasnya. Nah Bapak Ibu sekalian, persoalan berikutnya adalah Ester ragu. Apakah pada saat itu dia adalah pribadi yang akan berkenan kepada raja? Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena seperti disebutkan firman Tuhan, sudah 30 hari Ester itu belum dipanggil oleh raja untuk menghadap.
Penafsir mengatakan, kenapa ya Ester belum dipanggil-panggil? Padahal dia permaisuri raja. Kok bisa selama 30 hari tidak dipanggil oleh raja? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita menjadi istri, terus 30 hari tidak dipanggil-panggil oleh suami kita. Kan pasti ada sesuatu yang aneh. Karena itulah maka penafsir mengatakan mungkin pada saat itu ada satu relasi antara Ester dengan raja sedang berjalan hambar. Raja sedang tidak terlalu memperdulikan Ester. Karena seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, raja-raja pada zaman itu memiliki begitu banyak wanita-wanita cantik yang selalu siap kapan saja untuk dipanggil menemaninya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi masalah Ester yang tidak mudah ini. Dia harus berlomba dengan waktu menghadap raja untuk memohon belas kasihannya dan segera memohon membatalkan rencana jahat Haman. Namun dia juga harus siap berhadapan dengan raja. Dia juga harus berhadapan dengan undang-undang tentang bagaimana orang yang datang tiba-tiba ke hadapan raja, dia bisa dihukum mati. Dan dia juga menyadari bahwa ada satu hubungan yang mungkin sedang tidak hangat dengan raja. Ada satu hubungan yang sedang tidak dekat dengan raja, yang mungkin ia tidak sedang mendapatkan belas kasihan raja. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, tantangan Ester menjadi begitu berat. Di satu sisi Ester mengemban tugas untuk cepat-cepat datang menghadap raja. Dia dikejar waktu. Ada waktu yang ditetapkan Haman untuk proses pembinasaan orang-orang Yahudi. Ada sekali lagi pengembangan tugas yang tidak mudah untuk cepat datang menghadap raja, untuk menolong bangsanya yang akan binasa. Tapi di sisi yang lain, Ester tahu kalau dia maksa datang, padahal dia tahu dia tidak diundang oleh raja, maka ia harus siap memberikan nyawanya. Karena ada hukuman mati yang menantinya. Inilah tugas dan tantangan yang harus dihadapi oleh Ester. Sungguh berat dan tidak mudah. Namun kita tahu kalau kita baca Bapak Ibu sekalian semuanya secara lengkap, secara penuh, maka kita akan melihat bahwa kisah ini adalah kisah happy ending. Ester tidak menyerah. Dia tetap berjuang dan memberanikan diri menghadap raja sekalipun ada tantangan yang berat. Dan pada akhirnya raja membatalkan semua rencana jahat Haman. Umat Tuhan terpelihara dan Haman yang jahat itu malah dihukum mati oleh raja. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita pun juga mungkin menghadapi satu kondisi-kondisi yang menekan. Satu permasalahan-permasalahan yang seakan-akan menekan hidup kita. Ya paling tidak kita saat ini sedang menghadapi satu tantangan yang sama. Kita ada di bawah ancaman atau tekanan wabah virus corona. Virus ini Bapak Ibu sekalian, wabah ini bukan hanya mengganggu atau mengancam soal kesehatan tubuh kita. Karena kita mengetahui ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang terancam karena wabah ini. Paling tidak ada perekonomian yang terancam. Saat-saat ini ada begitu banyak orang yang berusaha menjadi sulit. Ada banyak orang yang bekerja pun saat ini dirumahkan. Beberapa waktu yang lalu teman saya bercerita, dia adalah karyawan biasa. Karena kondisi seperti ini, beberapa waktu sebelumnya dia hanya diberi waktu kerja 3 hari saja. Tentu saja pendapatannya jauh menurun. Nah, beberapa saat kemudian lagi bosnya berkata bahwa mungkin dia akan di-off-kan sepanjang minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan penghasilan dia. Dia berkata dia begitu khawatir, dia begitu cemas. Bagaimana dia bisa menjalankan perekonomian keluarganya. Ada anak sekolah yang sekalipun di rumah tapi tetap harus dibayar. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dicukupi. Tidak mudah bagi dia dan itu membuat dia menjadi khawatir. Ini baru persoalan pekerja. Tentu saja saya merasa bahwa para pengusaha pun juga bergumul dengan ini. Orang yang punya toko pun bergumul. Ada banyak hal yang tertekan karena wabah ini. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berdasarkan firman Tuhan ini kita mau mengambil 2 pelajaran dari kisah Ester. Untuk kita dapat boleh menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Tetap terus berjuang sekalipun kita sedang ada di sebuah kondisi yang tidak mudah seperti saat ini.
Nah, karena itu mari kita lihat pertama-tama Tuhan. Kita lihat pertama-tama apa yang menjadi kunci keberhasilan Ester boleh menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dan berani berjuang menghadapi tantangannya. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mempunyai komunitas yang bisa saling mendukung. Inilah pelajaran yang pertama yang harus kita miliki, yaitu mempunyai komunitas yang saling mendukung. Marilah Bapak Ibu sekalian kita lihat kembali apa yang diceritakan di kisah Ester. Apa sih yang membuat Ester bisa bertahan, bisa tidak menyerah, bisa berani berjuang menghadapi tantangannya? Karena firman Tuhan katakan, di dalam kehidupan Ester, Ester dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dirinya. Siapa saja? Paling tidak ada 2. Yang pertama, Ester mendapatkan dukungan dari Mordekai. Mordekai menasihati, Mordekai mendorong ketika Ester mulai ketakutan, ketika Ester mulai khawatir. Mordekai lah yang memberikan gambaran besar dan luas tentang apa yang terjadi. Dia sedang memberitakan, menguatkan Ester bahwa dia memiliki Tuhan yang berdaulat, yang sedang mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Pada saat itu Ester bisa memilih apakah dia mau dipakai Tuhan atau tidak. Namun di atas semuanya itu, Mordekai katakan, Tuhan tetap akan bekerja menolong umatnya. Entah Ester ikut ataupun tidak. Tuhan berdaulat melakukan apapun untuk menolong umatnya. Pertama, Ester didukung oleh Mordekai untuk sekali lagi memahami siapa Tuhan yang harus diikutinya. Yang kedua, selain Mordekai, Ester juga menjadi berani karena ada dukungan dari komunitas orang-orang Yahudi lainnya. Di ayat 16 dikatakan bahwa Ester meminta sebelum dia pergi menghadap raja agar seluruh rakyat pada waktu itu, seluruh orang Yahudi mendukung dia melalui doa dan puasa selama 3 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa disimpulkan, Mordekai mendukung dalam mencerahkan pemikiran pemahaman Ester yang pada waktu itu sedang ketakutan dan kekhawatiran. Mordekai lah yang membukakan pemahaman pemikiran tentang Tuhan yang berdaulat. Sementara orang-orang Yahudi berdoa dan berpuasa membangkitkan kekuatan kerohanian Ester. 2 gabungan dasar yang memperkokoh Ester, yang membuat Ester tidak menyerah pada tantangannya. Inilah kunci rahasia kenapa Ester tidak menyerah pada tantangannya. Ester berani melangkah dan berjuang melakukan tugasnya karena Ester memiliki komunitas yang mendukungnya. Inilah sekali lagi Bapak Ibu sekalian pelajaran yang harus kita miliki, bahwa kita sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri di dalam menjalankan panggilan kita sebagai anak Tuhan, dan juga di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Kita membutuhkan saudara seiman, kita membutuhkan orang-orang percaya yang saling menolong, yang menopang kita di dalam satu komunitas yang saling mengasihi. Karena apa? Karena memang dari awalnya kita diciptakan Tuhan, kita didesain oleh Tuhan untuk tidak sendirian dalam menjalani panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dan di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang menyertai panggilan-panggilan kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus ada di dalam komunitas yang mendukung? Kenapa kita tidak bisa sendirian? Karena memang dari awal Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan mendesain kita dari awalnya untuk tidak sendirian di dalam menjalani panggilan dan menghadapi tantangan kehidupan ini. Banyak orang percaya jatuh dalam dosa, gagal di dalam menghadapi pergumulannya, jatuh di dalam pencobaannya. Itu bukan semata-mata karena terlalu beratnya pencobaan yang dia hadapi. Kerap kali Bapak Ibu sekalian, karena orang ini menghadapinya dengan sendirian. Bukan pergumulan yang terlalu berat, tetapi dia menghadapinya sendirian. Sendirian membuat kita menjadi lemah. Sendirian membuat kita mudah patah. Sendirian membuat kita mudah rontok. Sendirian membuat kita mudah hancur di tengah jalan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah, yang terus berjuang, kita harus memiliki orang-orang di sekitar kita, komunitas yang mendukung kita, yang menjaga kita, yang sekali lagi mau menopang kita. Pergi ke gereja setiap minggu tentulah sesuatu yang baik,
Tetapi itu tidak cukup. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pergi ke gereja rajin setiap minggu itu bagus, tapi itu tidak cukup. Kita perlu tertanam di dalam komunitas yang lebih kecil di gereja ini, yang mengenal kita dengan lebih baik, yang lebih akrab, yang lebih dekat. Karena ketika kita ada di tengah-tengah mereka, mereka berjaga-jaga untuk kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk gereja kita yang memiliki satu gerakan bersama home. Kelompok kecil tempat kita boleh bertumbuh bersama. Kelompok kecil tempat kita bisa mencurahkan segala pergumulan kita. Kelompok kecil tempat kita bertemu dengan teman yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Kelompok kecil tempat kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Berdoa untuk banyak hal di antara komunitas. Sungguh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang baik sekali. Kalau kita memahami, kita rindu menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Di tengah begitu banyaknya konflik, begitu banyaknya tekanan hidup, begitu banyaknya masalah. Milikilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Milikilah komunitas yang mendorong kita, membangun kita bersama-sama. Untuk sekali lagi menghadapi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah Bapak sekalian, inilah pelajaran pertama yang kita dapat dari Esther. Kalau Esther bisa bertahan, dia berani mampu menghadapi tantangan-tantangannya yang berat. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Karena dia tahu, dia memiliki teman, dia memiliki orang-orang yang mendukung. Kalau hari ini kita menghadapi kesulitan-kesulitan, apapun itu bentuknya, kalau kita sudah belajar bahwa memiliki komunitas yang mendukung, itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Maka Bapak Ibu sekalian, bergabunglah di dalam home di gereja kita. Kalau kita bertanya, aduh gimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian tinggal hubungi para pembina-pembina atau hamba-hamba Tuhan di tiap kebaktian umum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang Bapak Ibu hadiri. Telepon dia, minta kalau Bapak Ibu ingin bergabung. Tentu saja gereja sangat mendukung dan akan memfasilitasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pelajaran pertama dari kitab Esther, apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, bisa berjuang menghadapi tantangan? Kita harus mempunyai komunitas yang saling mendukung. Nah, yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa sih kunci keberhasilan Esther sehingga dia boleh menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, bisa berjuang menghadapi tantangannya? Karena dia adalah pribadi yang menyerahkan kekhawatirannya pada Tuhan yang Maha Berdaulat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena dia adalah pribadi yang menyerahkan kekhawatirannya pada Tuhan yang Maha Berdaulat. Salah satu penyebab utama kita memutuskan untuk menyerah ketika kita menghadapi masalah adalah ketika kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan terlalu besar mempengaruhi hidup kita. Orang seperti ini di dalam hidupnya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat awalnya, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau terjadi ini? Bagaimana kalau terjadi itu? Saking banyaknya kalimat bagaimana kalau ini, kalau itu di dalam hidupnya, maka yang ada dia dilemahkan, dilumpuhkan dan pada akhirnya menyerah karena tidak lagi berani mengatasi dan menghadapi masalah. Bapak Ibu sekalian, pada awalnya Esther juga mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-11, di sana kita akan merasakan satu situasi di mana Esther menjadi begitu bimbang, Esther menjadi begitu khawatir, dia begitu cemas untuk menghadap raja, untuk mengemban tugasnya. Esther khawatir dengan resikonya yang akan dia terima jika ketika dia menghadap raja, padahal dia tidak diundang. Bagaimana dengan hidupnya? Dia takut, dia gentar. Tapi luar biasanya, di ayat ke-16 kita melihat sebuah perubahan yang drastis dari sikap Esther. Esther mengatakan satu kalimat yang luar biasa berani. Dia katakan, jika aku harus mati, biarlah aku mati. Di titik itu Esther berhasil menaklukkan kekhawatiran dan ketakutannya. Pertanyaannya,
Apa yang membuat Esther bisa mengalami satu perubahan sikap yang begitu drastis? Dari yang khawatir menjadi orang yang berani berjuang, tidak menyerah untuk menghadapi tantangannya, mau menghadap raja. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena Esther memahami dan percaya bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang maha berdaulat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apa sih yang bisa mengubah kekhawatiran dan ketakutan Esther untuk datang kepada raja? Jawabannya, pemahaman, kepercayaannya akan Tuhan yang berdaulat. Kita sering mendengar tentang Tuhan yang berdaulat. Bahkan mungkin kita sering mengatakan Tuhan yang berdaulat. Pertanyaannya, apa sih Tuhan yang berdaulat itu? Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang sanggup mengendalikan, mengarahkan segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk hidup kita, untuk mewujudkan rencana, kehendak, dan tujuannya. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, di dalam kedaulatannya segala sesuatu ada di dalam kendalinya. Tidak ada satu peristiwa di dalam hidup kita membuat Tuhan kewalahan. Tidak ada satu peristiwa di dalam dunia ini membuat Tuhan panik. Semuanya ada di dalam pengaturannya. Nah, dari mana Esther bisa mendapatkan pemahaman itu? Ayat 14, Mordekai berkata kepada Esther, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati ayat ini di dalam struktur dalam bahasa Ibraninya, kata kerja yang dipakai di ayat ini bersifat pasif. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di sini Mordekai seolah-olah ingin mengingatkan kepada Esther bahwa segala sesuatu yang didapatnya itu, segala posisi yang sedang dia nikmati itu semua bukan karena usahanya, tapi karena Tuhan yang berdaulat melakukannya. Atau dengan kata lain, Mordekai menjelaskan kalau Esther itu diarahkan, dipimpin, dituntun untuk menjadi ratu, bukan karena kehebatannya, bukan juga karena kecantikannya, apalagi karena hoki dia terpilih menjadi ratu. Itu semua dirancang dari awal oleh Tuhan yang berdaulat. Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memberikan jabatan itu. Tentu saja bukan untuk kepuasan Esther, bukan juga untuk kesenangan diri Esther semata, tetapi karena ada rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dan jika sekalipun Esther tidak bersedia menjadi alatnya, Tuhan tidak akan panik, Tuhan tidak akan riweuh, Tuhan tidak kekurangan orang, dan Tuhan tidak akan kekurangan cara untuk menggenapkan rencananya. Disinilah Mordekai menasihati Esther untuk menyerahkan kekhawatiran dan ketakutannya kepada Tuhan yang berdaulat, yang bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti yang terjadi di dalam kehidupan Esther. Orang biasa bisa menjadi ratu. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami dan mempercayai akan kebenaran mengenai kedaulatan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di sini kita akan belajar seperti Esther. Kita akan bisa mempunyai satu keberanian mengubah kekhawatiran kita, ketakutan kita, untuk menjadi pribadi yang tidak menyerah dan berani berjuang menghadapi masalahnya. Karena di dalam pemahaman akan Tuhan yang berdaulat, kita sadar benar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kendali Tuhan yang mengasihi kita. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit sekalipun kita mengaku sebagai orang Kristen, kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, kita sulit mempercayai kebenaran ini. Kenapa? Karena kerap kali ketika kita memandang Tuhan, kita terlalu sempit memahami Tuhan yang maha berdaulat bekerja itu. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan yang berdaulat itu bekerja kalau Tuhan melakukan perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat yang besar di dalam hidup kita. Orang sakit bisa disembuhkan, orang bangkrut menjadi kaya raya. Jika kita hanya berpikir cuman seperti itu, jika kita berpikir hanya sedemikian saja,
maka sebenarnya kita sedang membatasi pekerjaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena semua karya Tuhan atas hidup kita adalah luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena semua karya Tuhan atas hidup kita adalah luar biasa, spesial, sekalipun manusia melihatnya biasa-biasa saja. Perhatikan kitab Ester. Di dalam kitab Ester tidak pernah disebutkan Bapak Ibu sekalian nama Tuhan sekalipun. Dan tidak dicatat satupun mujizat atau perkara spektakuler dilakukan Tuhan. Tuhan tidak mengadakan guntur yang besar, membuka laut dan melakukan segala sesuatu yang spektakuler. Tapi di dalamnya Tuhan tetap melakukan karya yang besar, yaitu menyelamatkan satu bangsa umat pilihannya dari satu ancaman kehancuran yang besar yang akan dilakukan Haman. Sekalipun melalui cara-cara yang mungkin manusia anggap biasa-biasa saja. Tapi apapun itu, Tuhan tetap bekerja. Karena itulah mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami dan menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang berdaulat seperti itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita dan mulailah pandang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang selalu bekerja melakukan hal-hal yang spesial, yang luar biasa bagi kita. Ketika kita khawatir sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita sedang memindahkan beban dari pundak Allah yang kuat ke pundak kita yang lemah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita khawatir, maka sebenarnya kita sedang memindahkan beban dari pundak Allah yang kuat ke pundak kita yang lemah. Kita akan mulai melambat. Kita akan mulai terengah-engah. Kita akan mulai menyerah dan pada akhirnya kita akan ditenggelamkan. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, izinkan Tuhan memikul apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi beban yang telah dan sedang menghambat hidup kita. Izinkan Tuhan memikul kekhawatiran kita untuk hal-hal yang tidak kita pahami. Bagaimana kalau terjadi ini? Bagaimana kalau terjadi itu? Aduh, gimana anak saya? Gimana usaha saya? Gimana kondisi kesehatan saya? Aduh, gimana anak saya jadi ini? Di tempat-tempat di mana begitu banyak virus corona ada, ini itu begitu tidak terpahami oleh kita. Izinkan Tuhan memikulnya. Tuhan berdaulat. Tuhan mau menolong. Izinkan Tuhan memikul kekhawatiran kita untuk hal-hal yang terjadi, yang tidak terjadi. Tetapi kita takut mendengar berita itu. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini untuk mendengar berita kita tidak perlu nyetel televisi, menyalakan televisi Bapak Ibu sekalian. Berita masuk dengan sendirinya ke handphone kita. Tentu saja ada berita yang menguatkan kita, ada berita yang memberikan sukacita, tapi tidak sedikit ada berita yang malah menakutkan kita. Ada berita yang mencemaskan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi takut, kita menjadi khawatir karenanya. Serahkanlah kekhawatiran untuk hal-hal yang belum tentu terjadi atas hidup kita. Dan Bapak Ibu sekalian, serahkan juga untuk hal-hal yang membuat kita khawatir karena sesuatu yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kendalikan. Kondisi tubuh kita, kondisi perekonomian kita, atau apapun itu. Mari kita percayakan kepada Tuhan. Percaya saja Tuhan pasti sanggup menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mampu mengendalikan segala sesuatu dan mampu membuat hal yang buruk di dalam hidup kita dapat mengubahnya menjadi hal yang baik. Mungkin saat ini ada banyak hal yang memberatkan kita, banyak yang membuat kita khawatir. Tapi firman Tuhan hari ini menantang kita Bapak Ibu sekalian. Apakah mau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Apakah kita mau percaya kepada Allah yang berdaulat, yang sedang merendah hidup kita, yang mampu mengubah hal-hal yang buruk di dalam hidup kita menjadi hal-hal yang baik? Ingat Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah kehilangan kendali. Apapun yang buruk yang terjadi dalam hidup kita bisa Tuhan ubah menjadi satu perkara yang indah bagi kehidupan kita. Dan kalau kita masih ragu akan Tuhan yang mampu melakukan itu, mari Bapak Ibu sekalian, pandanglah salib Kristus. Karena salib Kristus adalah bukti terhebat dari kedaulatan Tuhan yang sanggup mengubah tragedi terburuk
menjadi kebaikan terbesar bagi kita. Salib adalah tragedi terburuk yang pernah terjadi di dunia. Karena Tuhan pencipta alam semesta yang maha besar, Dia rela mengalami penderitaan, Dia rela dihina, Dia rela dianiaya dan harus mati secara tidak manusiawi di atas kayu salib. Salib adalah tragedi terburuk di sepanjang sejarah. Karena Allah pencipta dibunuh, rela memberikan hidupnya untuk dibunuh oleh ciptaannya. Tetapi kisah salib tidak sampai di sana. 3 hari setelahnya Dia bangkit memenangkannya. Karena itulah salib mengubah hal yang buruk itu menjadi hal yang begitu besar di dalam hidup kita. Kebaikan terbesar dalam hidup kita. Salib membuat kita menjadi anak Tuhan. Salib membuat kita memiliki relasi kembali dengan Tuhan. Salib membuat kita diampuni dosa. Salib membuat kita diselamatkan serta beroleh hidup yang kekal. Salib adalah bukti hal yang buruk dapat diubah menjadi berkat dan kebaikan terbesar oleh Tuhan yang maha berdaulat. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini. Kalau Esther sudah menunjukkannya kepada kita. 33 orang para penambang telah menunjukkannya kepada kita. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan menyerah. Teruslah berjuang. Hadapilah masalah yang memang harus kita hadapi. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, kita memiliki komunitas yang mendukung kita. Dan terutama kita memiliki Tuhan yang berdaulat, yang mengasihi kita, yang selalu campur tangan di dalam kehidupan kita, memberikan hal yang terbaik di dalam setiap rencananya. Jangan menyerah. Hadapi. Ada Tuhan di samping kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tentu saja hidup tidak mudah untuk dijalani ketika kami harus menghadapi masalah-masalah. Begitu menekan, begitu nyata. Penderitaan yang dihasilkannya pun menekan kita sampai ke bawah. Kami menjerit Tuhan, kami berteriak, kami ketakutan, kami kecemasan, kami khawatir Tuhan. Kadang bukan hanya bicara tentang diri kami, kadang berbicara tentang anak kami, tentang suami kami, tentang istri kami, tentang banyak hal. Kami khawatir ini, kami cemas ini Tuhan. Namun hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Bahwa kami memiliki orang-orang yang akan mendukung kami, yang akan berjaga-jaga, berdoa, menguatkan kami. Dan terlebih lagi, kami memiliki Tuhan yang berdaulat, yang selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami rindu boleh menjadi orang-orang yang tidak menyerah, yang terus berjuang, sekalipun ada banyak perkara yang tidak mudah yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.